Halo, ketemu lagi dengan saya Togu dan Tito. Kali ini kita akan membahas apa sih keuntungannya kita menggunakan konsultan pada saat kita ingin membuka kafe dan resto. Oke. Ya. Jadi judulnya agak apa ya, menggiring opini sebenarnya. Ya. Apa keuntungannya? Jadi berarti ada kerugian dong kalau nggak pakai jasa konsultan, ya nggak? Betul. Kerugiannya apa, Pak? Oke, sebenarnya gini ya. Kan lu sekarang banyak nih Tok ketemu sama customer kan? Yes. Ya kan? Sebenarnya lu bisa coba sharing deh dari pengalaman customer kopi, orang-orang yang baru buka kafe, yang mau beli kopi, mau beli mesin ke lu. Biasanya keluhan mereka apa toh? Di saat mereka ini dalam posisi mereka awam ya. Mereka nggak ngerti apapun, akhirnya mereka buka, mereka running. Problemnya apa aja mereka? Oke, paling dasar sebenarnya dia akan bilang, saya awal nggak ngerti. Makanya saya akhirnya ngambil franchise. Oke. Ya, awalnya ngambil franchise. Mereka berharap franchise itu sudah bisa membantu semua. Artinya, saya punya uang, saya punya tempat, saya cukup liatin dan manage aja. Gitu. Dan akhirnya, saya baru dapat lagi customer satu tuh, Pak. Oke. Belum lama, di minggu lalu. Jadi, habis lumayan 300-an, Pak. 300 juta. 300 juta. Nanti dia mau ikut kursus barista juga ya? Dia mau ikut. Ibu dan anak. Iya. Oke, yang tadi lu ceritain. Iya. Sharing di sini coba. Dan akhirnya dia bilang, saya mikirnya setelah saya ikut franchise tersebut, saya cukup manage dan liatin aja karena ada support system yang ngebantu saya dari nol sampai saya benar-benar bisa running. Ternyata no. Ternyata menurut dia, baru jalan sekitar 3-4 bulan, banyak hal yang menurut dia kayak, kok saya dilepas, kok saya nyari sendiri, kok saya harus survive, kok saya harus belajar lagi dari ulang, sampai dia berpikir bahwa, kok saya akhirnya nyari rekrutmen sendiri sih baristanya ganti-ganti, akhirnya kopinya pakai kopi sesuai dengan barista, misalkan dia ngebar di cafe A, akhirnya direkrut di situ, akhirnya pakai SOP cafe A di situ. Terus mana fungsi franchise-nya gitu, dan itu benar-benar jadi momok ya, jadi masalah yang menurut saya kebanyakan orang yang nanya, kalau saya beli mesin di sini bisa bantuin saya gini nggak, bantuin saya gitu nggak. Sebenarnya itu jawaban dari konsultan yang tadi Bapak bilang. Gitu. Masalahnya itu, Pak. Masalahnya itu, Oke. Jadi gini, ya. Fungsi utama dari konsultan itu sebenarnya adalah untuk memutus pengalaman-pengalaman belajar yang menghabiskan kos besar. Ya, jadi uang yang kita bayar untuk ke konsultan itu, ya, itu sebenarnya kita akan untung sebenarnya. Kenapa? Karena kita akan cutting cost dari pelajaran-pelajaran kalau kita awam ya, pelajaran-pelajaran membangun bisnis F&B itu kita untuk cutting cost. Cutting cost itu apa aja? Banyak banget. Ya, mulai dari salah tata letak, ya, yang menyebabkan workflow tidak efisien. Ya, posisi semuanya ya. Terus mulai dari equipment bar, ya, terus mulai dari workflow bar, workflow kitchen, tata letak kitchen ini krusial banget ya. Ya, JPW Cafe and Garden itu kita udah running 5 tahun. Ya, kalau kalian mau tahu, ya, cost yang kita keluarkan untuk belajar membangun Cafe and Garden, JPW Cafe and Garden, kita nggak pakai konsultan. Itu mungkin udah ratusan juta kali. Ya, mulai dari salah harusnya Singnya di mana? Ini salah, ternyata nggak efisien, bongkar lagi di sini. Belum lagi cost buat R&D-nya, kita coba-coba menu ini gagal, ini lagi rubah lagi. Sedangkan kafe harus terus berjalan gitu ya. Terus apalagi ya? Kitchen juga itu problem yang cukup besar ya. Mungkin di sini sobat JPW nanti kalau pada saat membangun kafe dan resto, kalian pasti akan setuju dengan saya, kitchen itu adalah problem paling besar. Kitchen itu adalah nyawanya sebuah kafe.
bar sebenarnya kitchen. Gitu, karena kalau bar itu sebenarnya nggak sesulit kitchen ya. Jadi 70% nyawa kita itu ada di kitchen. Ya, belum lagi kita mengatur SOP ya, SOP yang tepat itu kayak gimana. Ya, kalau kita belum pengalaman pasti kita trial deh SOP. Ya, JPW pun selama 5 tahun pun masih trial error terus. Sampai kita baru di tahun keempat ini nih. Tahun keempat ini kita baru menemukan SOP yang benar-benar kayaknya ini sudah fit buat JPW Cafe and Garden, untuk Cafe and Garden. Dengan kapasitas sebesar itu ya. Gitu, mulai dari ngatur back office-nya. Back office itu macam-macam. Ya, ada finance, ada purchasing. Ya, belanjaan penting. Belanjaan penting. Bocor gimana? Nah, satu lagi. Gua jamin 100% ya, kalian buka kafe dan resto pasti akan bermasalah di uang cash. Pasti akan bermasalah di uang kasir. Ya, benar. Pasti akan selisih. Pasti akan ada momen yang namanya uang kalian diambil sama karyawan. Pasti 100%. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena hampir semua teman-teman yang gue tanyain, uang cash kasir itu, ya itu semuanya bermasalah. Percaya atau enggak, 70% permasalahan finance di cafe itu dari uang cash order. Cash order ya? Cash order yang dibayar sama customer. Gimana cara ngatasin itu? Itu nggak gampang. Itu runutannya harus mulai dari back office, mulai dari cara purchasing-nya harus benar. Controlling finance-nya, uang keluar harus benar. Uang masuk juga harus sesuai dengan aplikasi POS yang kita gunakan, harus sama. Ya, terus kita harus bikin sistem-sistem untuk minimalisir gimana caranya biar kasir ini tidak bermain. Jangan percaya dengan statement, dengan pemikiran bahwa orang itu jujur. Kenapa? Orang itu jujur sekarang, ya, tapi kita nggak tahu 3 bulan lagi, setahun lagi dia bisa jadi orang yang nggak jujur. Kayak Bung Napi bilang, kejahatan itu bukan karena niat si pelaku. Karena ada kesempatan. Jadi kita harus bikin pagar, kita harus bikin sistem. Kita baru ngomong back office ya. Belum macam-macam lagi. Belum macam-macam, ada lagi yang namanya cara belanjanya. Gimana kita bisa ngatur cash flow setiap hari, bahan baku itu tidak sold out, bahan baku itu tidak habis. Gimana cara ngatur stok, cara ngatur gudang. Ya, benar. Ya, manpower-nya yang dibutuhkan apa aja, cara belinya gimana. Belum lagi nyari supplier yang pas. Ya, kalau kalian pakai gitu kan? Kalau kalian pakai JPW, misal nih contoh ya. Kita udah punya pabrik-pabrik yang memang supplier-supplier besar dan dia itu hampir supplier itu sudah ada di seluruh Indonesia. Betul. Gitu, dan harganya sudah pasti lebih murah. Susu fresh milk aja misalnya nih. Kalau kalian beli di mall itu 30.000 ya, kalau JPW belanja ke supplier bisa 50%. Ya, nah informasi-informasi kayak gitu nanti kita akan berikan semua kepada customer kita. Ya. Bagaimana untuk mengefisiensikan biaya. Ya. Terus kalian salah konsep itu juga bahaya toh. Ya, posisi mana jadi apa di tempat apa gitu ya. Contoh, ya gue di Depok nih. Ya gue di Depok, gue pakai harganya harga Jaksel. Nggak ada yang beli. Gitu. Nasi goreng di Depok, kebanyakan orang, gue nggak bilang semuanya, kebanyakan harga 30.000 masih dibilang mahal. Padahal bahan baku yang kita pakai, topping yang kita pakai, itu pun banyak. Bahan bakunya pun ingredientsnya premium. Iya benar. Jadi hati-hati. Nah itu jadi konsep-konsep kayak gitu, kita mau nyasarnya market apa. Ya, lu mau nyasar market anak muda, mau nyasar market keluarga, atau mau all around, itu konsep bangunannya udah beda toh. Benar. Gitu, nggak bisa. Dari bentuk bangunan mendeskripsikan ini kafe apa. Benar. Jadi kita harus mikirin sampai sedetail itu toh. Nah kalau lu salah di situ, ya lu salah di hal-hal mendasar itu, ya percaya sama gua, itulah yang menyebabkan kenapa banyak kafe-kafe, terutama yang kafenya masih skala kecil, akhirnya tutup. Betul. Karena nanggung. Gitu, bikin kafe itu nggak bisa nanggung. Kalau mau sederhana sekalian, kalau mau bagus sekalian. Kedai sekalian, murah sekalian. Angkringan sekalian. Kalau mau bagus sekalian. Gitu, jangan nanggung-nanggung. Gitu toh. Benar. Dan memang kalau yang tadi disampaikan Pak Togu memang pusing sih, karena saya ngerasain jadi tim audit ya. Ya, pernah kan waktu itu ya, setengah mati kan? Cafe dan Garden, dan memang orang-orang itu, ini SDM ya menurut saya ya. SDM itu, ya kalau kata Pak Togu nggak bisa dipercaya, dia bakal rapi kalau udah kita.
Betul. Begitu kita nggak datang, iseng-iseng aja datang mendadak gitu, pasti berantakan lagi. Nah untuk ngerunut ke arah situ kan butuh sistem. Nah sistem itu yang ngebangunnya tuh waktu, butuh duit, butuh pusing, butuh capek. Nah itu sebenarnya yang akan di-cut ya. Iya betul. Supaya teman-teman sobat JPW yang memang ada rencana buat buka dan pakai konsultan akan mikir, daripada gue ngelewatin experience yang jauh tadi, yang shortcut aja gitu, supaya tahu nanti kemungkinan akan ada ini loh, jadi siap-siapnya ini gitu kan. Jadi kayak udah ada sedia payung sebelum hujannya gitu Pak. Betul. Daripada tax time, tax money juga ya kan, sama tambah pening. Iya. Gitu. Apalagi kayak tadi yang saya ceritain Pak, 300 juta tuh nggak dikit ya. 300 juta tuh nggak dikit. 300 juta kalau lu lihat dari equipment yang dia dapat, itu senilai berapa duit sih? Kalau kita nggak nyebut brand ya. Kalau kita nggak nyebut brand, mesin kopinya berapa? Equipmentnya kira-kira berapa? 40% lah dari 300 juta lah. Berapa tuh? Mungkin sekitar nyampe 100 nyampe? 100 jutaan atau 120 jutaan lah. 120 juta. Mesinnya harga berapa? Kayaknya di 20-an, 20. Kok gede banget, sisanya apa? Dia kan cuma bar doang kan? Ada menu-menu tambahan, menu makanan tambahan, tapi nggak mungkin. Nggak outstanding. Nyampe cepet nggak mungkin. Kalau bahan baku nggak mungkin nyampe 100 kok. Kalau mesinnya aja 20-an, paling bahan baku tuh 10-20 juta. Menunya banyak juga soalnya Pak. Itu tetap aja. Dia menunya banyak juga, kayak waktu itu yang di dekat JPW Cafe yang di Depok, itu kan 153 tuh kalau ingat. Nah, itu expect saya dengan tempat yang menurut saya ruko biasa gitu kan. Dengan segala macam menu, mungkin dia ngabisin budget 40-an mungkin ya, 50-an gitu ya. Make sense tuh. Ya maksimal banget pokoknya. Karena barnya juga sederhana kan, kitchennya apalagi sederhana banget. Ya. Kayaknya gedenya direnovasi kayaknya. Karena renovasi juga lumayan. Emang 300 termasuk renovasi? Kayaknya iya. Tapi renovasinya nggak all in banget sih. Saya belum nanya detail, tapi intinya dari dia yang bangun. Cuma memang pembangunannya menurut saya, ya kayaknya gocap juga kelar sih itu. Oh iya? Kayaknya ya. Jadi mungkin 150 tuh udah sama touching dikit lah. Karena sebelumnya beliau tempatnya tuh kayak udah ada apa sih, salon. Karena sebelumnya bapak yang datang yang ke kita juga, sama. Yang beli kopi, dia franchise itu juga kan? Sama. Dia 250 juta kan? Sama. Saya dengernya juga, ya kalau ngeliat equipment yang dia ceritakan itu paling 50-70 aja udah cukup, selesai habis. Sisanya memang buat brandnya. Dan beliau juga bilang, akhirnya saya memutuskan buat memberanikan diri, padahal saya nggak ngopi Mas. Saya nggak ngopi. Saya ya ibu rumah tangga, ada usahanya kita nggak bisa nyebut apa, tapi tentang kecantikan lah. Nah akhirnya dia bilang, saya nggak ngerti sama sekali, nol, dan saya percayakan sama franchise tersebut. Akhirnya ternyata saya ngerasa bahwa ya ditinggal gitu aja, dan saya bingung harus ngapain. Ya udah saya nonton konten JPW, nonton konten JPW on YouTube. Akhirnya dia cerita tuh, dia dulu cerita panjang. Saya suka, akhirnya menu saya tuh yang menurut saya ya Mas ya, beneran demi ya, nggak enak. Sampai gitu ngomongnya, nggak enak menunya. Terus akhirnya saya ganti ingredient, saya beli sirup, powder, dan macam-macam sendiri. Based on nonton YouTube, nonton IG, nonton semuanya dia tontonin. Akhirnya saya campur-campur, saya gado-gadoin. Menunya nyontek dari, ada yang dari Mas, ada yang dari suppliernya, ada yang dari. Jadi kayak, ya itu cuma benar-benar pure beli nama segitu. Iya, rugi kan? Ya sebenarnya kalau di otak saya, ya dia pinter di ini lagunya Terry ya, Janji Manis. Iya, betul. Rugi sebenarnya. Rugi. Gitu. Parah sih, Pak. Makanya kalian juga kalau Sobat JP juga kalau mau beli franchise juga hati-hati. Kriteria memilih franchise itu kan pertama, dilihat brandnya itu sudah sustain atau belum. Gimana cara melihat brand itu sustain? Dilihat dia sudah berdiri berapa lama. Ya profit atau enggak, rame atau enggak. Ya, bisa minta kalau kalian mau beli franchise, kalian bisa minta laporan keuangan, nggak ada masalah. Ya, kalian datang langsung, itu yang pertama. Ya, dia cabangnya udah ada berapa kalau mau franchise, minimum kan 2 atau 3. Ya, minimum bisnisnya udah berjalan 5 tahun. 3-3-nya cabangnya wajibnya rame semua. Rasanya harusnya sama semua. Pelayanannya sama semua. Itu kan udah basic rules kalau kita mau beli franchise. Jangan gampang dibohongin sama franchise yang cuma jual nama doang, jago marketing, bonyok kita. Kalau di situ sih saya nangkepnya ya betul kata Bapak, jago marketing. Artinya kayaknya JP kalau buka gitu rame sih, Tok.
Kita bikin namanya kayak lu bilang tadi, Janji Manis. Kayaknya rame deh. Nggak usah mahal-mahal deh, 150 juta aja. Kita kasih Alex Dueto. Bener nggak? Tapi begitu rame mereka berantakan, JPW-nya bonyok, Pak. Kita kan nggak jualan Janji Manis. Iya, betul. Dan kenapa kita terlalu berkutat sama internal? Karena kita nggak pengen pas keluar tuh berantakan. Betul. Artinya manpower-nya udah bagus baru berani kan gitu. Dan investor-investor di luar sana yang berpikir bahwa JPW dong franchise udah banyak sebenarnya. Tapi kita memang nahan sampai waktu yang tepat dan kita udah bisa proof JPW Cafe and Garden-nya udah bisa divisit dan orang lihat oh memang runningnya bagus, running well kok, tiap bulan selalu proof sekian gitu. Dan di otak mereka pun gila segede gini aja bisa. Gitu kan. Masa yang segitu aja enggak gitu. Jadi secara otak harusnya gitu sih. Padahal kalau cerita ibu itu lagi ya, dia tuh sama sekali tadinya awalnya nggak mau ikutan ngurus. Tadinya mau minta anaknya yang ngurus. Ternyata anaknya pun sama karena masih kuliah. Jadi tadinya cuma oke, aku urus ini, urus yang tadi kecantikan, kamu ngurus itu di tempat yang sama atau sebelahan lah. Buat ya sambil ada yang nunggu, ada yang ngurus ini gitu kan. Ternyata ya yang itu nggak jalan. Dan kalau ngomongin, boro-boro ngomongin omset Pak, rasanya aja berantakan gitu. Dan saya habis itu video callan sejam lah kurang lebih, saya kasih tahu. Ya beberapa tips dikit lah buat nentuin ini. Kemarin waktu itu saya lagi nyobain kopi. Nah ini contoh nyobain kopi tuh kayak gini Bu. Ibu pun nggak harus minum ini kan, dia bilang saya punya mah kalau minumnya ya udah minum lepeh contohnya gitu ya. Dia happy banget cuma dikasih tahu kayak gitu Pak. Gitu. Karena memang secara experience dia nggak ada. Karena menurut dia saya nol Mas, jadi begitu diisiin dikit aja udah wah gitu keren. Nah terus gunanya si franchise apa? Ya betul. Gunanya si franchise ya udah cuman datang bawa barang detail udah rapi menurut mereka ya. Ada IG, ada sosmed, udah kan ya Bu? Makasih ya Bu 300 jutanya, dadah. Ya betul. Gitu. Kayak gitu doang kalau saya nangkepnya. Ya mungkin sakit hati sih Pak kalau saya jadi dia. Gitu. Nggak running well intinya, nggak running well. Dan itu banyak banget dialamin kayak gitu toh. Untuk brand-brand lain pun banyak dialamin kayak gitu. Ya betul. Jadi pikir 2 kali sebelum mau milih franchise, ingat aja parameter yang tadi saya bilang ya. Apa aja itu tadi, mulai dari cabangnya harus ada minimum 2 atau 3, harus sama-sama rame, rasanya semuanya konsisten, pelayanannya sama. SOP-nya harus sama lah, nggak boleh pakai kopi beda-beda. Ya itu lagi nggak boleh. Jangan nih, satu hal nih ya, jangan pernah lu beli franchise yang mengizinkan SOP bahan bakunya terserah lu. Itu namanya lu ditipu, percaya sama gua. Jangan pernah lu beli franchise kayak gitu. Nggak ada franchise begitu, franchise apa, franchise abal-abal. Franchise yang mengizinkan bahan baku dirubah sesuai dengan kemauan si franchisee-nya, itu namanya franchise yang nggak bener, menurut gua ya. Gitu. Iyalah. Karena nggak punya standarisasi, aneh. Ya kan masa franchise yang mereknya sama di sini sama di sini, menunya beda-beda, rasanya beda-beda, sama-sama kopi beda bahan baku kopi, aneh banget. Meskipun SOP-nya dianggap sama, kopinya beda, jelas beda. Betul. Dan berarti mereka kan nggak jaga kualitas ya. Betul. Mereka cuma jualan nama. Janji manis gitu. Hati-hati. Artinya kayak gitu, di ujung pun ketika dia nanti udah ngomong kok saya nggak rame, ya lu lagi ganti ini menu, bisa nyalain si franchise-nya kan. Iya, betul. Gitu. Jadi ya lucu aja gitu. Nah, terus di sini gue juga mau sharing gimana sih cara memilih konsultan kafe dan resto yang tepat gitu ya. Ini nggak harus seperti apa yang gue bilang sih, tapi ini menurut pendapat gue aja. Yang paling ideal itu, ya, kita itu memilih konsultan. Pertama, pastikan konsultan itu sudah terbukti track recordnya dalam mengelola kafe dan resto. Yang minimum dia punya, paling enggak dia punya. Entah itu berbentuk kedai, memang running. Warung kopi pun nggak apa-apa, tapi rame, stabil, profit. Bolehlah dia mengklaim karena konsultan ini level tertinggi toh. Iya benar, sustain dia. Dia udah sustain, dia punya tempat yang memang udah sustain. Karena sekarang banyak banget konsultan, karena kita ngomong di sini konsultan kafe dan resto secara keseluruhan ya. Betul. Bukan konsultan kitchen ya, bukan konsultan kitchen, bukan konsultan bar. Kita ngomong konsultan kafe secara resto. Kita ngomong bisnisnya. Include semuanya. Berarti carilah ya vendor konsultan yang memang
Dia sudah punya kafe yang running dan jalan. Ya. Jadi dia udah punya proof, dia bisa menjalankan bisnisnya. Benar. Jadi ide, masukan, blueprint yang akan diberikan ke kalian, ke Sobat pernah JPW, dilakukan. udah benar dilakukan dan itu work, sudah terbukti. Karena sekarang banyak banget ngomongnya konsultan tapi dia tidak punya track record apa-apa. Ketika ditanya, udah punya kafe atau belum? Punya dulu. Sekarang mana? Udah tutup. Lo nggak usah ngomong jadi konsultan. Lu aja gagal ngejalanin bisnis lu. Oh, tutupnya karena pandemi. Bodoh Pandemi amat. bodo amat, gue nggak peduli. Mau tutupnya karena apa? Intinya lu failed, lu gagal. Terus lo mau pakai duit gua buat bikin kafe gitu? Nah, gitu apa yang mau dikonsultan? Berarti kalau Anda mau pakai dia, cari yang di bagian dia jago aja. Oh dia barista, ya udah tanya-tanya seputar menu kopi betul, aja. betul. Jangan mimpi, jangan berharap dia bisa membantu Jalanin mensukseskan semua. Anda secara bisnis. Betul. Beda loh. Ya, setup bar sama setup bisnis beda jauh. Jauh. Karena setup bisnis itu sampai include ke nama restonya aja kita pikirin. Color identity-nya aja kita pikirin. Logonya kita pikirin. Bentuk sosmednya kita pikirin. Cara brandingnya kita pikirin. Gitu loh. Benar. Jadi benar-benar include semua. Gitu. Ya, jadi pastikan kalau kalian pilih konsultan yang sudah proof. Dia punya kafe, brandingnya jalan. Kafenya ada. Ya, profit. Ya, sampai sekarang profit. Nah, gitu. Kalau nggak tutup kan udah jelas berarti profit kan. Betul. Gitu loh ya. Itu udah palu gada batu. Itu jawaban dari semua. Ultimate banget Iya, itu ulti 3 itu ibaratnya ya. Itu ulti siapa ya yang jatuh? Zilong. Ya, itu Aurora Pak. Nah, benar. Gitu. Langsung rata semua. Ya kan? Tapi memang make sense nggak tuh? masuk akal banget. Artinya gini. Oke, saya mungkin sementara ini manpower saya lebih ke barista misalkan. Tapi begitu suruh jalanin kitchen, saya nyerah. Iya. Karena ya gue cuma bisa ngerasain doang. Begitu masak, emang gitu ya, gitu. Pasti ada tim lain yang mengurus kitchen. Betul. Gitu. Terus saya disuruh, misalkan Pak Toguto brandingin ini, coba lu ambil video yang begini-begini. Mungkin secara kulit ngerti, tapi secara esensi yang maunya Pak Togu gini, saya butuh waktu lebih lama lagi, gitu. Jadi Pak Togu punya pandangan dan punya tim yang memang berbeda-beda. Si Tito ngurus ini, si ini ngurus ini, gitu ya. Banyak orang ini akan ngurus banyak hal yang semuanya itu jadi satu ya JPW Cafe and Garden itu. Betul. Nah itu diduplikasi buat orang yang pakai jasa konsultan JPW. Betul, karena kita sudah pengalaman ngurus itu semua. Betul. Kitchen JPW 3 tahun kemarin berantakan. Baru lo tahu sendiri kayak gimana. Iya kan? Gitu. Sekarang alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Kita akhirnya ketemu rumusnya. Cara benerinnya gimana. Sampai gitu. kita hitung kok running well dengan poin 4,7 sampai 4,8 butuh berapa loh. Iya betul. Dan itu beneran. Nah kalian lihat aja deh reviewnya deh Google JPW. Google review. Ya kalau ada yang bintang 1 ya itu wajar. Nggak ada bisnis resto dimanapun, mau sehebat apapun, bintang 5 pun, Michelin star pun, ya tidak ada bintang 1-nya itu mustahil. Pasti yang namanya resto mau KFC, McD pun pasti ada bintang 1. Dan bintang 1 bukan berarti itu jelek Pak. Betul. Kadang-kadang pertama subjektif juga bisa loh. Iya kompetitor mungkin atau mantan karyawan yang nggak suka dengan rules. Betul. Gitu. Padahal yang nggak sesuai SOP dia. Betul. Atau ya ada miss ketika kita memang lagi ada trouble, lagi rush dan macam-macam gitu kan. Atau tapi yang paling penting tuh lihat poin terakhirnya aja 4, berapa gitu. Itu penting tuh. Iya kan? Nah, kalian lihat JB Cafe and Garden 4, berapa. Itu penting. Gitu, bisa dilihat dari situ. Jadi kalau kalian mau buka kafe dan resto, cari yang memang sudah pengalaman, sudah proof terbukti. Benar. Ya, pengalaman men-setup dari tanah kosong, JP Cafe and Garden dari tanah kosong loh. Ya, dari tanah kosong sampai running, sampai sekarang. Ya, sudah paham cara ngatur back office, sudah paham cara ngatur kitchen, cara ngatur bar, cara ngatur operasional. Operasional itu macam-macam, OB, waiter, bener. Ya, yang bener lah. Kebersihan, ya sampah, lu jangan main-main sama sampah. Sampah nih, woi, parah ini. Telat dikit, laler gerubung. Duri nih sampah nih, ya manajemen sampah juga nggak gampang loh, beneran loh. Gitu, banyak banget lah, banyak banget. Udah krusial gitu. dah. Back office sendiri, lo harus pikirin sistem finance yang benar gimana, cash flow-nya gimana, sistem purchasing yang benar gimana.
ritme belanja yang pas itu Ya, gimana, purchase buat yang weekend benar. gimana, ini gimana gitu ya. Nah JPW insya Allah sudah paham hal itu. Jadi Ya. nggak pusing. Nggak pusing. Ngurangin Apalagi yang waktu. kita set up nanti skalanya lebih kecil dibandingin JPW. Harusnya kita tidak terlalu sulit untuk menjalankan itu. Ya benar. Memang beda seninya, beda artnya, tapi memang kurang lebihnya harusnya bisa lah. Fundamentalnya sama, tapi praktek di lapangannya nanti yang butuh penyesuaian. Yang mahal ini kan ilmu fundamentalnya ini. Feelingnya, sense of bisnisnya tuh nggak sih? Paham maksud Udah gua? tahu keywordnya dulu lah, ibaratnya mau ngapain kita Betul. nih. Sampai kita tuh tahu loh. Oke, mau pakai konsultan JPW, kita visit dulu tanahnya, Ya. lokasinya. Lihat tempatnya. Dengan ngelihat cocok aja apa. kita udah tahu, oh lokasinya di sini. Kita lihat sekelilingnya, kecepatan mobilnya sekian, di sini yang sering lewat siapa, ada siapa aja. Berarti konsepnya harus kayak gini. Bangunannya modelnya harus kayak gini. Kompetitornya jarak radius sekian meter, sekian ratus meter, sekian kilo, ada apa aja. Kita mau masuk di ranah mereka atau kita mau buat market sendiri, konsepnya berarti kayak gini. Udah paham kita kayak gitu. Mau ngambil customer yang regulerannya apa, mau eventnya apa, itu Betul. ya kebaca lah harusnya. Dan sobat JPW yang memang masih mikir mungkin ya, apakah worth it atau enggak, datang aja ke JPW Garden. Betul. Biar ngerasa worth it atau enggak ke situ. Janjian atau enggak janjian bebas. Ya, Gitu. dadakan Chat aja, nggak usah bilang ke Ya. kita biar kita nggak ada prepare apa-apa. Datang aja. Habis datang, udah lihat, terus Ya. ketemu nih, oh ternyata bagus, oh ternyata ini, ternyata itu, baru kontak kita. Kalau nggak percaya, kalau masih ragu sama datang yang pertama kali nggak apa-apa, 5 kali datang juga nggak usah bilang ke kita. Jadi- Testing hari jadi rame apapun, dong. jam berapapun. Hah? Jadi rame dong JPW Garden ya? Enggak, bukan masalah itu. Kan kalian Ya, sobat butuh, JPW kalau mau benar. milih konsultan kan harus yang proof dong, Betul. ya kan? Dan waktu-waktunya nggak harus waktu yang sama. Bebas lagi anytime ras, aja. Lagi ras, ya. Sabtu malam datang aja. Gitu. Sabtu Coba, malam bener nggak dapet- omongan kita nggak gitu dapet ya? bangku, Pak. Hah? Sabtu malam nggak dapat bangku. Iya, berarti jangan malam-malam banget, sore lah gitu ya. Sabtu malam JPW udah pasti full. Karena ada live music yang lumayan keren. Hampir tiap Sabtu. Betul. Dan banyak komplainan dari teman, bukan komplain sih, teman istri saya minta tolong bookingin. Terus saya iseng tanya kan, ya mas penuh. Iya. Ya mau ngapain kalau udah penuh? Mau temen juga ya, orang udah penuh, mau gimana? Ya bukan masalah temen aja, orang udah datang duluan dan booking duluan kan. Sampai Betul. segitunya sih. Gitu. Cobain juga menu-menunya JPW. Nah. Nanti kalian komen deh. Ya, jadi untuk membuktikan kita proof atau enggak, kita nggak jualan kecap ya. Kecap, kita bilang kecap kita manis. Kecap. Lu datang aja sendiri, cobain deh. Kita jualan Gitu. iga, Pak. Sesuai nggak apa yang kita omongin? Ya, Gitu. Oke, dapat ya poinnya ya. Ya, that's the point sih. Intinya kesimpulannya apa nih Pak? Kalau memang mau cari konsultan, ngekat apa supaya apa? Kesimpulannya kenapa kita menggunakan konsultan, karena itu akan cutting cost banyak hal. Ya, belajar ini, belajar itu cost-nya mahal. Ya. Mungkin bukan hanya berupa duit, tapi berupa stresnya, Ya. berupa waktu, tenaga, itu mahal, nggak bisa dihitung sama duit. Ya, betul. Ya, kenapa lagi harus pakai konsultan? Ya, bisa meminimalisir resiko kegagalan sih, karena kita udah ngalamin yang namanya gagal gitu. Berantakan di sini, berantakan di sini, berantakan di sini. Gitu. Terus apa lagi tuh? Lu mau nambahin nggak? Ya sebenarnya satu lagi sih, sekarang emang lagi musim kolaborasi kan. Artinya kalau kalian mungkin punya market cuman satu, kita anggap 1 atau 10. JPW kan juga punya market 10. Jadi kalau kita kolaborasi berarti kan jadi 20 market. Betul. Dan orang lihat makin besar. Kalau orang lihat makin besar, akhirnya mereka akan ngerasa bahwa oh, ini powered by JPW ya. Oh, ini begini ya. Oh, ini begini ya. Jadi akhirnya nama kita naik bareng-bareng. Betul. Jadi kolaborasi itu sekarang lagi banyak tuh, kayak yang lagi viral-viral tuh, kayak ada sambal bakar Indonesia yang tempatnya gede banget. Dia nggak sendirian Pak, padahal dia namanya udah lumayan gede kan. Nah dia aja masih digandeng atau ngegandeng sesuatu Content creator, influencer. Nah supaya ya karena collabs tadi semuanya bisa dapat win-win solution dan maju bareng. Sebenarnya itu sih yang kita. Betul. Dan kita nggak mungkin nggak mau kita cuma buat ngambil uang sesaat. Artinya, oke, duit lu gua ambil, selesai, dadah gitu. Dan itu akan ngerusak nama JPW yang udah dibangun Pak Togu dari lama. Betul. Jadi pasti kita akan proof juga di tempat Sobat JPW yang kita konsultanin. Jika bermasalah sekalipun, kita akan pusing juga sama kayak Sobat JPW. Kita akan solving sampai selesai. Gitu. Dan nggak yang, ya udahlah namanya juga inilah
ada pasang, ada surut. Nggak gitu. Kenapa bisa surut gitu? Kita kan mikirin itu juga, Pak. Betul. Sampai berapa dia running well dan ya si owner juga senyum lah kayak kita. Betul. Gitu sih. Ya Sobat JPW ya. Udah sih kayaknya udah cukup. Ya? Kita udah closing lah. Closing ya. Ah. Thank you Sobat JPW yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jadi judulnya tadi alasan yang tepat ya kenapa Sobat JPW perlu menggunakan konsultan untuk membangun kafe dan resto Sobat JPW ya. Sampai ketemu lagi di konten JPW Indonesia selanjutnya dan jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih Sobat JPW.